Kalau kalian adalah seseorang yang pengen menjadi pusat perhatian bagi sekelilingnya, ambil mobil ini teman-teman. Karena ini kita lagi tes ya di jalan di Mangga 2 Square lebih tepatnya. Lihat, banyak sekali orang yang memandang mobil ini. Nih, bapak ini nih. Nah, bapak itu pasti ngeliatin mobil ini. Karena memang desainnya yang keren, cantik, dan pastinya menarik perhatian sekeliling orang-orang. Dan selamat datang di channel Belanja Mobil bersama gue Raka. Yuk, langsung kita bahas sebuah BMW Z4. Tuh, abang Gojek ngeliatin juga. Emang pusat perhatian banget. Yap, jadi ya memang kalau kalian punya sebuah roadster, jalan-jalan sore itu pakai mobil atap terbuka nggak pernah salah teman-teman. Dan pasti kalian menjadi pusat perhatian. Apalagi kalau kalian naik mobil ini. Dan ini adalah BMW Z4 generasi ke-6 yang dikenal dengan kode bodi G29. Kita udah pernah buat juga review BMW Z4 dengan kode bodi E89 yang nanti kalian bisa klik link yang ada di sini ya, di atas sini. Dan kita masuk lagi dan mobil ini bisa dibilang cukup langka di Indonesia karena BMW Indonesia itu hanya memasukkan mobil ini sebanyak 7 unit aja. Nggak tahu kalau misalnya BMW buka pesanan lagi, tapi informasi yang gue dapat terakhir memang mobil ini hanya diproduksi 7 unit aja. Dan kalau kalian mau juga bisa dipesan oleh BMW, namun indennya itu sampai dengan berbulan-bulan teman-teman. Jadi kalau kalian nggak mau nunggu dan sudah tidak sabar untuk membawa pulang sebuah Z4 ke rumah kalian, ini adalah pilihan yang menarik karena kondisinya like new, Grace tahun 2019 yang kondisinya benar-benar baik sekali. Oke, hal yang menarik di BMW ini selain sejarahnya yang sudah kental dari tahun 70-an, BMW Z1 pertama kali keluar, mobil ini juga membawa aura sporty dan kalau kalian tahu juga untuk platform mobil ini atau sasisnya itu berbagi dengan Toyota Supra teman-teman. Jadi Toyota itu berkolaborasi dengan BMW akhirnya mengeluarkan salah satu sports car yang legendaris juga yaitu Supra. Dan ini bukan yang versi Supra teman-teman. Kalau yang versi Supra itu mesinnya lebih kencang. Namun BMW Indonesia hanya memasukkan mobil Z4 terbaru ini hanya dengan satu pilihan aja, yaitu BMW Z4 S-Drive 30i M Sport. Jadi mesinnya 2000 cc dengan trim M Sport. Oke, kita bahas bagian depan, desainnya sedikit. Lampunya ini baru dan tidak senada dengan lampu-lampu pendahulunya. Ini lebih keren lagi, namun belum menggunakan BMW laser light, hanya BMW LED di bagian depan. Namun tenang aja, pancaran sinarnya pun sama-sama terangnya dan sama-sama cantiknya ketika malam hari. Ada DRL di bagian atas dan di bawahnya itu ada satu buah honeycomb. Ini nggak bolong ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen beli yang bolong, ambil yang versi lebih tinggi mesinnya, yang berbagi platform dengan Toyota Supra-nya. Nah, di bagian depan ini grillnya yang mengundang perdebatan, di mana BMW seri G atau seri terbaru dari BMW itu cukup besar kidney grillnya, dan di BMW Z4 ini juga kebagian grill besarnya. Namun yang keren nih, ini untuk motifnya ya, patternnya itu bukan garis-garis melainkan bentuknya 3D seperti ini, kotak-kotak teman-teman. Jadi tetap mewah. Dan untuk bagian depan belum ada kamera 360. Tapi mobil ini sudah menggunakan beberapa radar. Jadi di bagian depan ini ada radar teman-teman yang sudah semi otonomus karena dia memadukan ada fitur lane keep assist dan juga ada adaptive cruise control. Jadi sudah cukup canggih fiturnya untuk mobil tahun 2022 ini. Sip, di bagian depan kayak gini aja teman-teman. Body kitnya M-Tech jadi lebih gondrong sampai bagian bawah seperti ini ya. Dan nih di bagian samping yang keren adalah velgnya. Dia menggunakan velg keluaran dari divisi M. Yang ringnya ini cukup besar ya teman-teman, 18 inci dengan ban 255 aspek rasio 45. Yang keren adalah selain velgnya yang udah keluar dari merek M, ini ada disc brake warna biru yang beda sekali. Dan ini bisa dibilang BBK ya teman-teman, big brake kit. Kalau nggak salah ini depan 4 piston dan di belakang itu 2 piston. Jadi untuk menghentikan laju dari mobil ini pastinya cukup mumpuni untuk bagian pengeremannya. Sekarang kita intip bagian dapur pacunya teman-teman, karena cukup bertenaga walaupun hanya S-Drive 30i aja. Kita langsung lihat.
Seperti yang gue bilang tadi bahwa mesin dari mobil ini atau pilihan mesin dari Z4 terbaru ini hanya ada satu, begitu pula dengan trimnya teman-teman. Jadi BMW Indonesia hanya memasukkan satu jenis mesin, yaitu mesin 2000 cc 4 silinder yang dilengkapi dengan twin power turbo yang tenaganya itu di angka 244 HP dan torsinya di 400 Nm. Dan mesin ini cukup bertenaga ya, walaupun hanya 2000 cc namun di tune up oleh BMW sehingga menghasilkan akselerasi dari 0 sampai 100 di angka 5,4 detik saja. Jadi pastinya namanya BMW share driving pleasure, dia memberikan tenaga mesin yang cukup untuk diajak mungkin cruising-cruising santai atau mau sedikit agresif menyetirnya. BMW Z4 ini masih sanggup untuk kalian ajak kebut-kebutan santai teman-teman. Dan kalian tahu BMW itu memadukan transmisinya ke 8 speed Steptronic yang super cepat ke dua roda belakang. Jadi penamaan xDrive itu hanya untuk penggerak dua roda belakang aja. Beda sama SUV-nya BMW yaitu xDrive ke 4 roda. Yup, dan tadi gue coba sedikit mesin ini, pastinya tetap memberikan kesan yang agile, agresif, dan juga cukup kencang. Cukup banget untuk kalian yang mungkin suka mobil yang nggak terlalu liar teman-teman. Tenaganya masih bisa kalian kontrol banget. Oke, kap mesinnya besar dan panjang sekali ya. Ini, jadi cukup berat kalau nggak ada pegas hidrolisnya. Saya tutup. Oke, ke samping dan belakang sekarang. Kita lihat. Oke, teman-teman, ini dia bagian samping BMW Z4. Jadi ini dimensinya cukup kompak ya. Sama seperti seri 3, bahkan lebih pendek lagi. Dimensinya di 4600-an mm. Dan di samping sini kelihatan banget kalau sedan ini adalah sedan yang cukup berotot. Di bagian depan upper fendernya ya, itu cukup besar, dan karena ini M Sport teman-teman, di sini ada body kit dan tulisan M, serta ada 3 buah lubang udara yang bolong beneran. Ini fungsinya mengeluarkan udara di bagian depan ke samping sini. Jadi pastinya ini menambah aerodinamis dari sebuah BMW Z4. Oke, dan mobil ini pendek banget ya, apalagi di samping gue yang tingginya 185 cm. Tapi tetap aja keren banget. Dia untuk bagian velgnya depan belakang itu masih sama untuk profil bannya. Begitu pula dengan velgnya. Velgnya magnesium alloy seperti ini, dan ini adalah best angle dari BMW Z4 ketika atapnya terbuka. Nih, atapnya di sini ya, dalam sini teman-teman. Nanti gue praktekin buka tutup atapnya. Dan kita ke belakang sedikit. Ini yang membuat tampilan makin seksi karena fendernya ini cukup gemuk juga di bagian belakang. Sip, sekarang kita lihat bagian belakangnya karena keren banget nih. Langsung kita lihat. Nah, nih tampilan belakangnya teman-teman ya. Oke, dia berbeda banget dibanding seri sebelumnya. Bener-bener berubahnya tuh revolusioner karena lampunya sekarang pipih. Kiri kanannya memanjang, dan ini kalau nyala lampunya itu bold banget teman-teman. Jadi keren banget tampilan malam hari BMW Z4 ini. Dan ini ada emblemnya xDrive 30i, dan hanya ada seri ini yang masuk secara resmi oleh BMW Indonesia. Yang membuat keren lagi adalah pada bagian atasnya. Ini bukan ductile teman-teman ya, melainkan pelatnya memang yang dibuat BMW ini bentuknya cukup impresif nih ya, keren banget nih. Jadi biasanya kalau pintu belakang dari BMW, pintu bagasi itu ada ductile-nya, melainkan tapi di BMW Z4 ini langsung nggak pakai ductile-ductilean, bentuknya memang seperti ini pintu bagasinya. Dan di bagian bawahnya juga lengkap dengan 2 buah muffler yang aktif. Jadi ada twin muffler yang memang suara dari knalpotnya ini tidak terlalu gemuruh ya teman-teman, tidak seperti BMW seri 8 yang kemarin kita review. Sip. Tapi kalau kalian takut membawa barang dengan roster ini, tenang aja karena BMW juga menyediakan 1 buah bagasi yang cukup besar ya. Jadi bagasi ini masih bisa difungsikan walaupun atapnya dalam keadaan terbuka atau terlipat seperti ini. Jadi cukup banget untuk membawa barang bawaan kalian, mungkin 2 koper atau 2 ransel kalian masih masuk ke dalam bagasi sebuah Z4 teman-teman. Yup, tapi bagasinya belum elektrik ya. Jadi tutupnya masih manual. Oke, dan ini nih, ini lampu stop lamp ya.
lampu high mount stop lampnya yang sudah LED pastinya. Oke, sekarang nggak sabar gue pengen nunjukin bagian kokpit atau bagian interior dari sebuah roadster yang sudah melegenda ini. Kita langsung lihat. Oke, ya. Ini adalah interior idaman. Gue sendiri pengen banget punya mobil ini, teman-teman. Sebuah roadster di dalam garasi rumah itu memang sebuah impian ya. Dan ya bisa dibilang ini interior yang cukup atraktif. Sama seperti bagian depannya, namun secara layout semuanya itu bentuknya masih sama seperti interior BMW kebanyakan gitu. Tapi nggak apa-apa karena masih mewah, modern dan canggih, teman-teman. Yang pertama kali pengen gue kasih unjuk kalian adalah kuncinya ya. Kuncinya itu seperti ini. Jadi masih pakai kunci yang sama seperti seri 3, seri 5, belum pakai display key. Gue belum tahu nih apakah ada display key-nya di showroom kita. Namun ini cukup fungsional ya, buka tutup dan buka pintu bagasi di bagian belakang juga masih bisa dikunci ini. Kita langsung aja hidupkan mobilnya. Kita injak remnya, ada engine start stop di bagian tengah. Gitu. Yap, dan seperti yang udah gue bilang bahwa suara dari knalpotnya itu tidak terlalu bising, teman-teman. Ini kita pakai mode convert ya. Sekarang kita ganti ke mode sport, coba sport plus, kita okein, kita sedikit geber-geber. Ada suara feedback letupan-letupan dari knalpotnya kalau pakai mode convert. Nah, convert kayak gini sama, jadi ya tidak ada mode dual gitu ya, mode knalpot yang berbeda walaupun kita aktifkan mode berkendara yang beda-beda. Sip, sekarang yang pertama kali kita bahas tentunya posisi duduk ya. Ini rendah sekali, seperti yang kalian lihat di bagian luarnya memang mobil ini memiliki ground clearance yang cukup rendah. Sehingga duduknya itu benar-benar di bawah, dan untuk roadster sendiri dia untuk bagian kacanya cukup jelas, besar sekali teman-teman. Dan untuk bagian belakang juga walaupun atapnya terbuka seperti ini masih terlihat cukup jelas walaupun kursinya terlihat cukup besar nih. Ini kursinya dari M, semi bucket, kulit yang mewah sekali, warna coklat seperti ini teman-teman. Setirnya pun dari M, yang digamnya itu besar dan enak sekali. Oke, mobil ini baru ya teman-teman ya, seperti mobil baru maksudnya. Di bagian head unitnya ini masih ada plastiknya yang belum dicopot oleh pemilik sebelumnya. Dan di bagian tengah nih yang keren nih, ini masih ada anti goresnya, yang mungkin kalau kalian pengen bawa pulang mobil ini langsung aja dikelet, dibuka, masih bisa bikin konten unboxing teman-teman. Jadi masih cukup baru lah mobil ini. Sip. Dan apa yang harus di highlight yaitu ini sudah menggunakan BMW iDrive Connected seri ke-7, jadi sudah paling terbaru sama seperti seri 8, yang juga bisa kalian perintahkan melalui perintah suara. Dengan ngomong hey BMW, dia akan menjawab ya teman-teman. Tapi gue coba gitu ya, dia nggak ngejawab nih hey BMW-nya. Oke, di bagian tengah ini canggih banget dan sama seperti BMW seri 8 yang kemarin kita bahas ya. Tapi sayangnya walaupun dia sudah menggunakan iDrive generasi ke-7, tapi mobil ini belum dilengkapi dengan air gesture teman-teman. Jadi untuk membesarkan dan mengecilkan volume masih kalian harus lakukan secara manual lewat tombol-tombol di bagian sini atau di bagian setir. Jadi kalau kalian gerakan tangan atau jari kalian seperti ini, dia nggak ada respon dari head unit ini. It's okay, tapi masih dapat beberapa fitur kekinian seperti refreshing assistant. Dia bisa mundur secara otomatis di 50 meter kalau ketika kalian menghadapi jalan buntu di bagian depan gitu. Dan setirnya ada beberapa tombol-tombol, ada cruise control nih teman-teman, dan di bagian kanan sini untuk mengatur beberapa menu-menu gitu. Di bagian instrumen clusternya maksudnya. Oke, dan yang menjadi nilai jual dari mobil ini adalah pada bagian atapnya teman-teman. Kita coba praktekkan ya, kita tutup atapnya nih. Menurut BMW, tutup dan buka atapnya hanya memakan waktu 10 detik aja, dan memang ini sangat cepat, halus, dan bisa kalian gunakan
ketika berjalan. Jadi ketika kalian jalan tiba-tiba hujan gitu ya, mobil ini masih kalian bisa tutup atapnya asal kalian berjalan tidak lebih dari 50 km per jam. Yup, jadi kalau kemarin di Z4 generasi E89 itu di 15-16 detik, tapi di BMW Z4 terbaru ini hanya 10 detik aja sudah bisa membuka dan menutup atapnya. Keren banget, dan pastinya ini adalah salah satu collectible item. Jadi kalau kalian adalah penyuka BMW, pengen mobil roadster BMW Z4 ini harus wajib ada di garasi kalian. Oke, sekarang waktunya gua kasih tahu berapa uang yang harus kalian siapkan untuk membawa pulang sebuah roadster yang cukup melegenda ini ke garasi kalian. Let's go, kita ke depan. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya ini adalah sebuah roadster yang memang wajib untuk kalian miliki karena dia kental dengan nilai sejarah, keasikan berkendara, dan pastinya desain yang cukup impresif. Oke, untuk mobil ini sendiri adalah Z4 tahun 2019 dengan odometer yang baru tercatat di 2022 km. Yes, jadi kalau kalian pengen beli, mohon maaf nih, sekarang mobilnya gue lagi pinjem buat syuting, tapi nggak sampai 1 kilo kok nambahnya teman-teman. Dan kalian bisa bawa pulang mobil ini dengan uang, yaitu 1.525 juta rupiah. Dan silakan kalian boleh banget nego sama marketing kita kalau kalian berminat untuk membawa pulang mobilnya. Dan mobil ini namanya BMW, pastinya garansinya masih aktif sampai dengan tahun 2025. Nggak ada PR bos, jadi silahkan dibungkus saja. Dan akhirnya sampai di akhir video, terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang Belanja Mobil buat, untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Dan gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Lanjut jalan-jalan naik Z4 gaspol.